Malam itu, hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali di langit kota kecil itu. Di depan sebuah rumah mewah, seorang ibu tua berdiri sambil menggigil kedinginan. Pakaiannya basah kuyup, sandalnya hampir putus. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu rumah anaknya sendiri. "Rian, buka pintunya nak, ibu cuma ingin berteduh." Tapi saat pintu terbuka, bukan pelukan hangat yang ia dapatkan, melainkan kata-kata yang menghancurkan hatinya. "Pergi dari sini, aku malu punya ibu miskin sepertimu." Dulu, Ibu Salmah membesarkan Rian seorang diri. Suaminya meninggal saat Rian masih kecil. Untuk makan sehari-hari, Bu Salmah rela menjadi buruh cuci. Tangannya kasar, punggungnya sering sakit. Tapi semua itu ia lakukan demi anak semata wayangnya. Bahkan saat Rian sakit, Bu Salmah rela tidak makan 2 hari agar bisa membeli obat. "Suatu hari nanti, anakku pasti sukses." Begitu doa yang selalu ia panjatkan setiap malam. Dan benar, Rian tumbuh menjadi anak pintar. Ia berhasil kuliah di kota besar, mendapat pekerjaan hebat, gajinya puluhan juta. Namun, sejak sukses itulah, semuanya berubah. Rian mulai malu pada ibunya sendiri. Ia malu karena ibunya hanya seorang tukang cuci. Ia malu dengan pakaian ibunya yang sederhana. Bahkan, saat teman-temannya datang ke rumah, Rian pernah berkata, "Kalau ada ibu tua datang, bilang saja aku tidak ada." Kata-kata itu didengar langsung oleh Bu Salmah. Tapi wanita tua itu hanya diam. Ia masuk ke kamar kecilnya, lalu menangis sambil memeluk foto anaknya. Sampai suatu hari, kontrak rumah Bu Salmah habis. Ia tidak punya tempat tinggal lagi. Dengan harapan anaknya mau menerima dirinya, Bu Salmah datang ke rumah mewah Rian malam itu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. "Aku tidak mau tetangga tahu kalau ibuku seperti ini," bentak Rian. Bu Salmah menangis. "Ibu cuma ingin numpang semalam nak." Hujan deras, tapi Rian malah melempar tas ibunya keluar rumah. "Pergi!" Brak! Pintu rumah tertutup keras. Di tengah hujan malam, Bu Salmah terduduk lemas. Air mata bercampur air hujan membasahi wajah tuanya. Tidak ada yang tahu, malam itu adalah malam terakhir seorang ibu berharap pada anaknya. Karena tak punya tujuan, Bu Salmah berjalan perlahan menuju musola kecil di ujung jalan. Disitulah ia tidur, sendirian sambil menahan dingin. Keesokan paginya, hidup Rian mulai hancur. Saat berangkat kerja, mobil mewahnya tiba-tiba menabrak pembatas jalan. Untung ia selamat. Tapi masalah belum selesai. Sesampainya di kantor, atasannya memanggilnya. "Perusahaan mengalami kerugian besar. Kami pecat mulai hari ini." Dunia Rian terasa runtuh. Dalam 1 hari, ia kehilangan pekerjaan dan hampir kehilangan nyawa. Saat pulang ke rumah, listrik rumahnya mati. Ponselnya terus berbunyi. Banyak debt collector menagih hutang investasinya yang gagal. Rian mulai panik. Dan entah kenapa, wajah ibunya terus muncul di pikirannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian menangis. Ia teringat semua pengorbanan ibunya. Ia sadar, selama ini dirinya terlalu sombong. Dengan perasaan bersalah, Rian segera mencari ibunya. Ia mendatangi terminal, pasar, hingga tetangga lama. Tapi tidak ada yang tahu keberadaan Bu Salmah. Sampai akhirnya, seorang marbot berkata, kalau ibu tua yang pakaiannya lusuh tadi malam tidur di musola. Jantung Rian berdegup kencang. Ia langsung berlari menuju musola kecil itu. Saat pintu musola dibuka, tubuh Rian langsung lemas. Bu Salmah terbaring tak bergerak. Di tangannya masih tergenggam foto kecil anaknya. Rian menangis histeris. "Ibu, maafkan Rian bu." Tapi semuanya sudah terlambat. Wanita yang paling tulus mencintainya telah pergi untuk selamanya. Sejak hari itu, Rian hidup dalam penyesalan yang tidak pernah selesai. Karena luka seorang ibu kadang dibalas Tuhan lebih cepat daripada yang kita kira. Jangan pernah menyakiti orang tua, terutama ibu. Karena ridho Allah ada pada ridho mereka. Jika kamu masih memiliki ibu, peluklah selagi masih ada waktu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua.